Oke, halo teman-teman, baik lagi di channel gua EDW Adventure and Touring. Hari ini gua lagi di Ciater ya. Jadi tadi kita riding dari Bekasi itu sekitar 3 jam dari sini. Kalau riding terus karena gue banyak berhenti buat ngambil footage dan lain-lain. Nah hari ini di video ini gue mau review motor V-Strom 250SX yang gue punya sendiri. Jadi gue mau nge-share ke teman-teman kekurangannya terus kelebihannya dari motor ini. Untuk kelebihannya mungkin ada beberapa, dan kekurangannya juga pasti ada beberapa. Nggak ada kendaraan yang memang sempurna ya, pasti ada plus minusnya gitu loh. Nah motor ini udah berjalan sekitar 5.000 km, 4.000 something lah, hampir 5.000 km. Dan gue udah bisa ngerasain kekurangan dan kelebihan motor ini dan apa aja udah gue tambahin di motor ini dan biar lebih nyaman aja buat touring. Oke teman-teman, kita mulai videonya ya. Oke teman-teman, poin yang pertama yang mau gue bahas itu adalah mengenai kekurangan dari motor ini. Yang satu, ada beberapa sih yang udah gue catat ya, ada sekitar 3 apa 4 gitu. Oke, yang pertama mungkin kekurangan kalau buat gue ya adalah tingginya teman-teman. Motor ini tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita nggak pasang sesuatu tambahan buat ngebantuin dan tinggi gue 163 cm, ini tinggi banget, gue tuh jinjit balet, bahkan kaki gue tuh nggak nyampe gitu loh. Nah, untuk ini, jadi gue ngakalinnya, gue tambahin lowering kit di bagian suspensi belakang. Jadi sekarang dia turun sekitar 5-4 cm, jadi kaki gue bisa napak gitu loh. Itu kalau kekurangan menurut gue ya, karena gue kan nggak begitu tinggi gitu loh. Nah, terus yang kedua, kekurangannya menurut gue adalah suspensinya agak keras teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bawa beban, cuman kita riding sendiri, berat gue 70 kg, menurut gue cukup keras ya, apalagi bagian belakang untuk sopir ke belakang. Depan sih oke banget, yang belakang ini agak keras teman-teman. Jadi tapi kalau misalnya kita udah bawa beban kayak ini, gue bawa box, terus kalau boncengan itu jadi enak banget suspensinya. Memang mungkin motor ini disetting untuk suspensinya itu yang berdua ya, kalau bawa beban itu memang buat touring gitu loh. Kalau sendiri memang cukup keras teman-teman. Oke, nextnya menurut gua agak kurang adalah posisi riding, terutama posisi stang ya. Nah, stang ini kalau kita nggak nambahin racer, ini gua tambahin racer dari si Motovolf. Ini kalau nggak ditambahin racer itu dia itu jauh banget dari badan. Nah, setelah ditambahin ini, terus dia agak mundur ke belakang, jadi sekarang ridingnya tuh udah enak banget teman-teman. Terus kekurangannya apa lagi ya? Jok oke sih, jok empuk. Nextnya apa ya kekurangannya ya? Mungkin kekurangannya itu doang sih teman-teman. Jadi memang motor ini banyak plusnya. Oke, sekarang kita bahas plusnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai kelebihan dari motor ini ya. Udah beberapa hal yang gue catat kelebihan dari motor ini. Yang pertama tentu saya dari segi mesin. Ini mesinnya enak banget teman-teman. Jadi mesinnya itu 1 silinder DOHC, pendingin oli. Jadi dia itu masih menggunakan oli pendinginannya. Nah, kenapa gue bilang mesinnya enak banget? Satu, torsi di bawahnya itu enak banget. Jadi kita buat nanjak-nanjak. Jadi gue cuma nanjak itu pakai gigi 3, gigi 2 itu udah nanjak aja ke arah Ciater sini. Kalau teman-teman mungkin yang pernah riding di Ciater, saya pernah rasakan ada yang agak curam tuh tanjakannya. Nah, itu gue cuma pakai gigi 3 aja udah bisa nanjak gitu loh. Segi mesin oke. Satu, tenaganya oke banget. Terus yang kedua adalah konsumsi BBM-nya ini oke banget teman-teman. Ini gue pakai, waktu itu gue pakai keliling Jawa Barat 360 derajat, itu sekitar 1000 kilo. Itu rata-rata gue dapet sekitar 37 km per liter. Nah, itu oke banget buat motor 250 cc dengan tenaga sebadak ini gitu. Nah, torsi bawahnya itu juga enak banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu buka gas terlalu besar untuk bisa mendapatkan tenaga yang memang kita pakai buat nanjak. Terus kalau kita lari konstan di lurusan gitu, kita pakai gigi 5, gigi 6, lari 100, 110 itu juga enak banget buat cruising. Nah, yang kedua itu konsumsi BBM-nya tuh oke banget. Terus yang ketiga adalah joknya itu empuk banget teman-teman. Jadi selain joknya ini empuk, jadi full stepnya itu juga enak banget. Dia tuh ke depan, full stepnya ke depan. Jadi kaki kita itu sama sekali nggak nekuk di motor ini. Terus joknya juga empuk banget teman-teman. Jadi enak banget buat perjalanan jauh atau gua touring 1000 kilo keliling Jawa Barat waktu itu. Ini juga enak banget. Dan gua ngerasa gua nggak ada capek-capek pakai motor ini. Gitu.
Oke, selanjutnya yang kelebihannya menurut gua adalah dari segi riding position udah enak banget. Jadi stangnya tinggal tambahin tracer doang, terus joknya juga empuk, enak. Posisi footstep juga enak banget. Nah, cuman footstep belakang ini teman-teman, ini tuh nggak enak banget karena dia kecil, besi bawahnya. Nah ini udah gue ganti punya Inazuma belakangnya, jadi udah karet, jadi beboncengnya itu udah enak banget. Terus dari mesin udah, konsumsi BBM udah, terus posisi berkendara udah. Nextnya itu yang menurut gua lumayan enak di motor ini adalah lampunya teman-teman. Lampunya itu dia LED sekitar 8 titik kalau nggak salah, dan itu terang banget. Nah ini gua lagi nggak pakai lampu fog lamp tambahan ya, itu aja udah cukup banget buat touring. Cuman kalau teman-teman yang memang sering jalan malam, gua saranin sih pakai fog lamp ya. Karena kalau jalan malam, apalagi pada yang gelap banget, kita tetap butuh fog lamp. Karena lampu depannya itu udah lebih dari cukup. Cuman kalau misalnya teman-teman banyakkan riding malam, enakan tambahin fog lamp satu set gitu lah. Oke, nextnya menurut gua kelebihannya adalah remnya teman-teman. Banyak orang yang bilang rem V-Strom itu nggak pakem. Gua nggak tahu ya, apa unit mereka yang bermasalah, apa unit gue yang kebagusan, gue nggak tahu. Tapi selama gue pakai V-Strom ini, remnya itu oke banget. Depan belakangnya pakai kalipernya By-Bre, merek pahenya Brembo lah, by Brembo. Itu juga produksi rata-rata motor dari India itu dia pakai By-Bre. Depannya 2 piston, belakang 1 piston. Dan selama gue pakai itu enak banget remnya. Mau si master remnya ini juga empuk, ngeremnya juga presisi banget, ABS-nya juga bekerja dengan baik. Terus dari segi pengeremnya juga kita prediksi banget, kita mau ngerem berhenti itu dapatnya prediksi banget gitu. Jadi menurut gua remnya ini oke banget, nggak perlu di upgrade. Kalau mau upgrade paling kita upgrade sih selang remnya aja pakai embedded, jadi biar lebih mantep pompan pistonnya gitu teman-teman. Oke, setelah tadi kita ngomongin rem, terus mesin, kelebihannya. Nah satu lagi yang menurut gua enak itu adalah bagian dari speedometernya. Jadi speedometernya ini udah negatif display dan dia udah warna hitam. Jadi mau malam mau siang itu udah enak banget buat dipakai riding. Jadi jelas banget kelihatannya gitu loh teman-teman. Terus dia udah dapet charger ya. Chargernya juga enak banget. Nah buat teman-teman yang sekarang lagi nimang-nimang nih mau beli motor touring adventure, kan ada beberapa pilihan ya. Ada satu ini Suzuki V-Strom 250, ada Kawasaki Versys 250, ada KTM Adventure 250, ada CRF 250, dan ada Benelli juga TRK 251, dan ada apalagi ya mirip gini, udah nggak ada ya. Nah dari beberapa pilihan itu ada yang memang yang 1 silinder, ada yang 2 silinder. Yang bermain di 2 silinder itu hanya si CRF 250, hanya Kawasaki Versys 250, dia pakai basisnya itu mesin Ninja ya. Nah selebihnya pakai 1 silinder semua, karena memang motor touring adventure ini yang dikejar itu torsi teman-teman. Torsi instannya buat melewati jalan gravel, terus jalanannya nggak bagus. Jadi untuk mesin 1 silinder itu lebih oke, lebih proper dari segi torsinya instan gitu loh. Menurut gua dari beberapa pilihan itu CRF udah pasti menurut gua agak overpriced ya. Dia udah hampir 100 juta sekarang. Versi sekarang 70-an juta, KTM Adventure 250 sekitar 80-an juta sekarang. Paling murah itu ini sekarang, V-Strom 250 SX. Jadi pilihannya itu sangat menarik ya kalau kita pakai V-Strom ya, karena apalagi sekarang lagi ada promo katanya. Ini video ini dibuat di bulan Oktober tahun 2024. Oke teman-teman, gue jelasin kelebihannya apalagi ya kelebihannya ya. Udah paling dari koplingnya juga nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di perkotaan memang agak kerasa sih, makanya motor ini nggak gue pakai harian, karena kalau gue pakai harian capek banget. Jadi gue pakai hanya di weekend, kalau nggak touring kayak gini, jalan-jalan ke tempat yang agak sepi gitu loh. Kalau kita ke tempat yang ke tempat yang macet itu PR banget sih, capek banget. Ya teman-teman, selanjutnya kita mau bahas bannya ya. Nah, dari ban dia pakai punya MRF punya bikinnya India juga.
So far sih gue udah pakai ban ini cukup sekitar 5.000-an kilometer ya, dan ban ini dipakai miring juga masih enak sih. Cuma gue belum tahu kalau misalnya kena hujan deras banget dia bakalan licin apa enggak, karena gue makainya itu masih ketemu kering terus, hujan juga ya sebentar doang gitu loh. Nah, gue nggak tahu apakah kalau misalnya dia dipakai dalam jangka waktu yang memang hujan seharian gitu bakalan licin apa enggak, gue belum tahu. Tapi so far sih gue udah pakai sekitar 5.000-an kilometer, bannya enak banget. Jadi buat temen-temen yang mau agak rebah-rebah juga masih bisa gitu kalau ketemu tikungan-tikungan. Bannya dia kembangannya itu dual purpose ya, jadi dia bisa berjalan di ya semi off-road masih bisa lah. Terus kalau jalan aspal juga masih lumayan ngegrip gitu loh. Oke, selanjutnya ini ada box bawaan. Ini kita dapat pas gua beli Vistron, gua dapat 3 box. Satu ini dan 2 sideboxnya udah gua jual karena memang nggak kepake sih karena lebar banget. Gua agak nggak begitu suka pakai sidebox, dan kalau pakai sidebox Nona nggak bisa napak kakinya di sini, kasihan dia capek. Jadi akhirnya ya udah gue jual aja. Terus apa lagi ya yang gue rubah, yang enak dari motor ini, paling poinnya itu sih teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja ya. Gue recap sedikit kekurangannya. Kekurangan pertama itu adalah terlalu tinggi untuk orang Indonesia, terutama gue ya. Gue 163 cm dan itu terlalu tinggi buat gue. Jadi caranya gue akalin dengan pasang lowering kit. Teman-teman bisa nonton videonya di atas ini, udah ada videonya pas gue pasang lowering kitnya. Terus yang kedua adalah kekurangan motor ini adalah stangnya terlalu maju teman-teman. Caranya adalah kita beli riser stang dari si Motowolf yang agak ke belakang. Nah itu posisi ridingnya udah enak, jadi kita posisi ridingnya udah enak banget. Terus yang ketiga kekurangannya adalah suspensinya itu di belakang agak keras kalau kita lagi nggak bawa beban. Ini gue bawa box ya, ini bawa box 1 walaupun kosong. Gue cuman bawa jas hujan karena teman-teman bisa lihat ya udah mulai mendung juga, udah mau hujan. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa beban, itu suspensi belakangnya itu keras teman-teman, kerasa banget. Tapi kalau kita udah bawa beban, terus bawa boncengan, itu juga enak banget. Jadi dia main gitu loh. Kalau nggak bawa beban tuh dia nggak main. Oke, sekarang kita ngomongin ke kelebihan dari motor ini gitu loh. Yang pertama yang tadi gua highlight adalah mesinnya teman-teman. Mesinnya tuh enak, dia itu torsi bawahnya enak, terus irit juga. Gue bisa dapat 37 km per liter, which is itu irit banget, hampir mendekati Matic yang 40-an km per liter. Nggak ada tuh yang 40-an. Nah ini bisa dapat 37 km per liter, itu oke banget. Terus dari mesin, panas mesinnya juga nggak begitu mengintimidasi ya, padahal dia nggak pakai radiator, dia cuma pakai oil cooler gitu, pakai oli doang. Nextnya adalah remnya itu enak teman-teman. Dia tuh remnya tuh enak, depan belakang enak, tuas remnya juga enak. Terus nextnya adalah posisi kaki ketika kita riding juga enak, joknya empuk. Jadi buat teman-teman yang nyari motor Tour de Adventure 250 cc terutama ya, ini gue sih rekomen banget sih. Teman-teman bisa dapat motor segini dengan harga sekarang itu sekitar 50-an juta, 54 kalau tanpa box, kalau mau tambah 59,5 juta, sekitar 60 jutaan lah, kurang dikit. Gimana teman-teman? Tertarik dengan Vistron? Ini gue agak lama bikin reviewnya karena gue mau coba dulu motor ini. Gue nggak mau, gue belum nyoba motornya terus gue udah bikin review buat teman-teman gitu loh. Jadi sekarang gue udah cobain sekitar 5.000-an kilometer. Nah gue udah tahu nih kurangnya di mana, nyamannya di mana. Ya kurangnya kita masih bisa kita akalin lah kekurangannya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, silakan hubungi dealer Suzuki terdekat di teman-teman buat nyari motor ini. Oke teman-teman, segitu aja ya video review kita plus minus Vistron dari kacamata pengguna, dan gue ini beneran pengguna. Kurangnya apa, kelebihannya apa, teman-teman bisa nonton videonya lengkap di sini gue paparin. Jadi teman-teman jangan di skip videonya biar tahu impresi gue pakai motor ini udah hampir 5.000 km. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa teman-teman selalu gunakan helm kalau berkendara, dan jangan merokok ketika bawa motor ya, karena berbahaya buat teman-teman di belakang. Oke teman-teman, subscribe channel ini EDW Adventure Touring biar gak ketinggalan video-video motoran yang seru-seru tentunya. Ini gue lagi di Ciater, videonya nanti juga akan tayang ya, gue riding di Ciater.
tapi dengan format lebih berbeda. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman nonton. Salam muter-muter.